Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimulai Dari Nol. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Old Guard. Kalau bahasa Indonesianya sih Penjaga Tua. Film ini mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran rahasia yang memiliki kemampuan untuk hidup kembali. Mereka bertugas untuk melindungi dunia selama berabad-abad lamanya. Seperti apa jalan cerita dalam film ini? Pembahasannya dimulai dari nol. Wanita ini bernama Andy. Ia adalah prajurit tertua yang usianya sudah lebih dari 1000 tahun. Setelah sekian lama berada dalam persembunyiannya, akhirnya ia bertemu kembali dengan para prajurit abadi lainnya, yaitu Booker, Nikki, dan Joe. Andy berperan sebagai bos para prajurit abadi, dikarenakan ia adalah yang paling tua dalam kelompok. Pertemuan mereka kali ini bukanlah untuk reuni keluarga biasa, melainkan untuk melakukan sebuah misi. Mereka pun bertemu dengan seorang mantan agen CIA yang bernama Copley, di mana Pak Copley ini adalah orang yang membayar mereka untuk melakukan misi tersebut. Misi mereka adalah membebaskan para anak-anak yang disandera oleh para teroris yang berada di Sudan Selatan. Perjalanan dalam misi pun dilakukan. Mereka menaiki sebuah helikopter menuju Sudan Selatan, dan tentu saja dengan persiapan senjata yang cukup untuk menjalankan misinya. Mereka pun tiba di lokasi penyekapan, yang tentu saja tidak mudah untuk masuk ke dalamnya, dengan memastikan kondisi sekitar aman dan melumpuhkan para penjaga yang berada di sekitar lokasi penyanderaan. Dan sampai akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan para sandera berada. Saat mereka berhasil masuk ke dalam ruangan, mereka mendapati bahwa ruangan tersebut kosong dan tidak ada tanda-tanda penyekapan. Tiba-tiba lampu dalam ruangan menyala, dan secara tiba-tiba tanpa sempat mereka melakukan perlawanan, mereka ditembak secara brutal oleh sekelompok teroris hingga tewas. Saat para teroris yakin mereka sudah tewas dan kondisi sudah aman, secara mengejutkan mereka berempat, Andy, Booker, Nikki, dan Joe, yang sebelumnya tewas tiba-tiba bangkit alias hidup kembali. Para teroris pun terkejut dan panik. Belum sempat para teroris menyerang, mereka berempat berhasil melakukan perlawanan dan melumpuhkan para teroris dengan mudah, hingga para teroris COD dengan malaikat maut alias kalah. Yah, sekuat apapun mereka, para musuh berusaha melumpuhkan mereka berempat. Pada akhirnya mereka akan kembali hidup kembali. Andy pun menyadari bahwa dalam ruangan tersebut terdapat banyak kamera pengawas, yang artinya misi tersebut adalah jebakan bagi mereka. Misi membebaskan para sandera adalah alibi atau cerita fiktif yang sudah direncanakan oleh Copley. Ternyata, Copley sudah menyelidiki tentang keberadaan dan apa yang dilakukan mereka berempat selama beberapa ratus tahun sebelumnya. Dan untuk membuktikan apakah mereka benar-benar abadi, dibuatkan misi fiktif tersebut. Di tengah pelarian mereka berempat, saat tertidur mereka berempat secara bersamaan memimpikan tentang seorang gadis yang bekerja sebagai tentara yang mendapat serangan dari musuh saat bertugas di lapangan. Ternyata, mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa. Jika mimpi tersebut dialami secara bersamaan oleh mereka, hal itu menandakan bahwa telah lahir prajurit abadi yang baru. Andy pun memutuskan untuk menemukan gadis yang ada di mimpi mereka yang diketahui berdasarkan mimpi berada di Afghanistan. Gadis dalam mimpi mereka diketahui bernama Neil Freeman, yang saat itu bertugas di Afghanistan untuk menangkap para teroris. Namun, dalam misinya tersebut ia mendapat serangan pada lehernya yang digorok dengan sebuah pisau oleh seseorang teroris. Serangan tersebut sangat fatal dan Neil dinyatakan meninggal. Namun sangat mengejutkan, Neil yang sebelumnya meninggal bangun kembali dan sudah berada di kamp perawatan tentara. Yang lebih mengejutkan lagi, bekas gorokan fatal pada lehernya hilang tanpa bekas. Hal ini pun membuat Neil bingung tanpa terkecuali temannya yang menyaksikan langsung kejadian saat Neil diserang dan mendapatkan serangan fatal pada lehernya hingga tewas. Mirisnya para teman-teman Neil menjauhinya dan hal itu membuat Neil merasa terasingkan dan berada dalam kebingungan parah. Di tengah kebingungan dan tanda tanya besar pada diri Neil, Andy berhasil menemukan lokasi Neil dan kemudian mereka bertemu. Dan Andy pun membawa kabur Neil, yang tentu saja Andy melakukannya dengan cara yang tidak baik, alias melakukan penyerangan dan membuat Neil tidak sadarkan diri. Saat Neil tersadar, ia pun mendapati dirinya berada dalam sebuah mobil yang dikendarai oleh Andy. Ia pun berhasil kabur dan keluar dari mobil tersebut.
Namun, Andy tanpa pikir panjang menembak kepala Nell hingga tewas. Sebagai pendatang baru di dunia keabadian, tentu saja Nell pun hidup kembali setelah tewas. Hal ini pun membuat ia sekali lagi bingung dan bertanya-tanya apa yang terjadi kepada dirinya. Ia pun bertanya pada Andy apa yang sebenarnya terjadi. Andy pun menyarankan agar Nell mengikuti dirinya jika ingin tahu jawabannya. Dan Andy menyarankan agar Nell tidak kembali ke kamp tentara. Karena jika ia kembali dapat dipastikan Nell hanya akan dimanfaatkan sebagai objek penelitian para ilmuwan. Akhirnya Nell pun setuju mengikuti Andy. Andy membawa Nell ke suatu tempat bangunan tua yang merupakan tempat persembunyian mereka yang berada di Prancis. Di sana Nell pun bertemu dengan Booker, Nikki, dan Joe. Dan mereka saling bercerita mengenai berbagai hal yang telah mereka lalui selama berabad-abad. Diketahui bahwa Booker adalah prajurit abadi yang ditemukan terakhir sebelum Nell pada tahun 1812 saat perang melawan Napoleon. Serta Nikki dan Joe yang ditemukan pada saat perang salib yang artinya belasan abad sebelum Booker. Sementara Andy adalah yang paling tertua dan karena sudah sangat lamanya ia hidup, sampai-sampai ia lupa berapa usianya saat ini. Hal ini pun membuat Nell kaget, bingung, dan terkesan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup selama itu? Tapi ya begitulah kenyataannya. Mau tidak mau, Nell harus menerima keadaan yang ia alami. Saat Nell dan Andy di luar membicarakan tentang kebingungan yang berada pada diri Nell, di saat bersamaan, ternyata tempat mereka berhasil dilacak oleh sekelompok orang bersenjata yang diketahui dipimpin oleh Copley yang berusaha menangkap mereka. Saat mereka mengecek apa yang sedang terjadi, didapatkan bahwa Booker sudah dalam keadaan tewas mengenaskan yang tentu saja ia tidak benar-benar tewas atau mati. Sementara Nikki dan Joe berhasil ditangkap oleh para prajurit bayaran Copley. Andy pun bergegas mengejar para tentara bayaran yang masih mengincar mereka semua. Dan dengan mudahnya Andy berhasil menghabisi mereka semua. Namun sayangnya, Nikki dan Joe berhasil dibawa pergi oleh Copley. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh Andy, Booker, dan Nell adalah melarikan diri sembari melacak keberadaan Copley, Nikki, dan Joe. Ternyata tujuan Copley melakukan hal itu adalah untuk menyerahkan mereka kepada seorang ilmuwan yang terobsesi akan kehidupan abadi yang bernama Stephen Merrick. Mereka pun dimanfaatkan untuk berbagai macam percobaan dengan mengambil sampel pada tubuh mereka untuk diteliti, yang tentunya dengan proses yang sangat menyiksa dan menyakitkan. Di tengah pelariannya, Andy baru menyadari bahwa ia masih memiliki luka yang belum sembuh dari penyerangan sebelumnya. Hal tersebut mengartikan bahwa jika ia memiliki luka yang tidak sembuh, maka saat itu juga ia telah menjadi manusia biasa pada umumnya. Dan jika ia tewas dalam suatu penyerangan, maka ia akan benar-benar mati untuk selamanya. Mereka pun berhasil menemukan lokasi dari Copley dan dengan segera melancarkan aksi untuk menangkap Copley dan membebaskan Nikki dan Joe. Saat Andy dan Booker berhasil masuk ke dalam kediaman Copley, secara mengejutkan tiba-tiba Andy mendapatkan tembakan dari Booker. Tentu saja Andy sangat terkejut dan kecewa dengan tindakan Booker yang ternyata kejadian selama ini, mulai dari misi di Sudan Selatan dan penyerangan dalam pelarian mereka, merupakan rencana Booker dengan Copley. Namun Booker sangat terkejut ketika mengetahui bahwa luka tembak pada Andy tidak langsung sembuh. Dan ia pun tahu bahwa Andy kini telah menjadi manusia biasa. Mereka pun, Andy dan Booker, dibawa oleh Merrick dan tim untuk dilakukan serangkaian penelitian. Beruntung saat itu Nell tidak ikut dalam misi Andy dan Booker. Dan ia pun menemukan lokasi Copley yang saat itu dalam kondisi terluka karena mendapatkan penyerangan dari orang-orang suruhan ilmuwan Merrick. Ternyata, selama ini Copley telah dimanfaatkan oleh Merrick dan ia pun sangat menyesal dengan apa yang ia lakukan. Copley pun memberitahu Nell di mana lokasi Merrick serta keempat prajurit abadi berada. Nell pun berhasil masuk ke dalam lokasi yang diketahui berada dalam perusahaan penelitian ilmuwan Merrick. Aksi penyerangan pun tidak dapat dihindari. Tapi dengan mudah Nell berhasil melumpuhkan para penjaga dan berhasil menemukan timnya serta mengeluarkan mereka dari lab. Tentu saja, tidak mudah bagi mereka untuk keluar dari gedung tersebut, yang tentunya mereka kembali harus melewati aksi saling serang dari tim keamanan gedung yang berusaha melumpuhkan mereka. Tapi tentu saja, mereka berhasil melewati semua penyerangan tersebut, dan target mereka selanjutnya adalah menemukan ilmuwan Merrick dan melenyapkannya. Karena mereka tahu, selama Merrick masih hidup,
keadaan mereka pasti tidak akan aman dan selalu menjadi target dari penelitian Merrick yang haus akan kehidupan abadi. Mereka pun berhasil menemukan Merrick dan berakhir dengan Nell melempar Merrick dari ketinggian gedung. Dan tentu saja saat itu juga Merrick COD dengan malaikat maut. Sementara dengan kondisi semengenas apapun, Nell berhasil hidup kembali dan mereka pun berhasil melarikan diri, dan dengan tewasnya Merrick tentu saja hidup mereka saat ini aman. Di akhir cerita, Booker mendapatkan ganjaran dari perbuatannya. Ia dijatuhi hukuman selama 100 tahun tidak diperbolehkan menemui tim, yang artinya selama 100 tahun Booker akan hidup sendirian. Booker pun menyadari bahwa 100 tahun ke depannya pastinya ia tidak akan bertemu Andy kembali, dikarenakan saat ini Andy sudah menjadi manusia biasa. Namun itulah harga yang harus dibayar atas perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya Andy, Nicky, Joe, dan Nell bertemu dengan Copley yang diketahui ternyata Copley sudah meneliti keberadaan, asal-usul, serta apa yang mereka lakukan selama berabad-abad. Mereka pun akhirnya bekerja sama dan film pun selesai. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dimulai dari nol. Bye-bye.